Puji nama Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Shalom. Sahabat, setiap kita boleh sama-sama menikmati kerinduan kita kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan kita boleh mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah bagi setiap kita. Sambil setiap kita malam hari untuk memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu mengalami Tuhan malam hari ini. Selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu, di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu, di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh, sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu, di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh, sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh. Sekali lagi sama-sama. Oh, sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh, sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Malam hari ini menjadi kerinduan setiap kami. Kami boleh bertemu dengan Tuhan, menikmati pribadi Tuhan, mengalami Tuhan, menjadi sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Satu-satunya nama yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu.
percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
Padamu kami berseru, Kau pertolongan kami Tuhan. Ya nama Sandeamo, Syaralaba ya nama Sande. Yesus, kami menyembah-Mu malam hari ini. Kami datang padamu. Kami umat-Mu bersekutu malam hari ini, membawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan, membawa doa pujian kami bagimu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Shalom teman-teman di Rayon 17 Bandar Lampung, khususnya para gembala KUL dan jemaat KUL. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu dahsyat dan kita masuki semester yang kedua daripada tahun 2024. Berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah menyertai saudara semua. Sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, saya ucapkan terima kasih buat Pak Budi Cahyadi selaku Gembala Rayon di Rayon 17 atas kesempatan saya boleh membagikan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, tema yang diberikan kepada saya adalah going deeply planted, artinya tertanam dalam-dalam. Saya akan bacakan buat saudara Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-46. Saudara yang bawa ada Alkitab tempat saudara sudah bisa baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46. 2, 3.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Inilah keadaan jemaat yang mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus terjadi pada Kisah Rasul pasal yang kedua. Di mana jemaat yang mula-mula berkumpul dan pertama kali mereka mengadakan satu persekutuan yang kemudian nanti kelak akan bernama gereja, saudara ya. Jadi pertama kali mereka ada bersama-sama baik di bait Allah maupun di rumah-rumah. Nah, saudara kasih Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan kepada khususnya 3 hal yang harus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, seorang Kristen harus bertumbuh menjadi seorang murid dalam perjalanan rohani sebagai seorang Kristen. Kenapa menjadi murid? Saya ingat gembala kita Pak Niko, beliau selalu berkata bahwa kalau hanya murid yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga, maka hanya murid sajalah yang juga akan nanti melihat Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Jadi kalau saudara mau ke surga dan tinggal bersama Tuhan Yesus, suka enggak suka saudara harus jadi murid. Yang mau katakan amin. Jadi yang pertama, menjadi seorang murid yang bertumbuh. Yang kedua, sebagai orang Kristen, saudara harus menjadi anggota daripada gereja lokal. Tapi saya percaya tidak sekedar menjadi anggota, tapi saudara harus ikut aktif dalam gereja lokal untuk melayani Tuhan. Dan gereja lokal di mana saudara berada itu adalah rumah kedua buat saudara. Setelah rumah saudara pribadi ya saudara. Di mana saudara berada di sana dan itu bukan milik seseorang tapi itu milik setiap orang yang tergabung dalam gereja lokal itu. Yang ketiga adalah saudara harus terhisap dalam kelompok-kelompok sel yang namanya di tempat kita disebut sebagai kelompok kul. Nanti kita akan lihat apa yang akan terjadi dengan 3 perkara ini. Nah, kita akan masuk hal yang pertama, saudara. Yang pertama, menjadi seorang murid. Matius 28 ayat 19a berkata begini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita untuk menjadi murid. Saudara mungkin berkata, apa bedanya sih murid sama jemaat biasa yang setiap minggu datang ke gereja? Saudara, seorang murid adalah seorang yang selalu ingin bertumbuh. Terus bertumbuh. Tiap hari makin bertumbuh. Sehingga satu ketika menjadi seperti gurunya. Seorang murid mau belajar dalam pertumbuhan rohaninya. Dia mau belajar. Ada rasa haus dan rasa rindu untuk belajar sesuatu. Saudara. Ingin lebih daripada hari kemarin. Ingin lebih daripada bulan yang lalu. Lebih daripada tahun yang lalu. Dan setiap hari kehidupan rohaninya semakin baik. Sejak kita bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberikan secara gratis keselamatan yang ada dalam hidup kita hari ini. Untuk menerima keselamatan semuanya gratis, semuanya free. Tetapi untuk bertumbuh menjadi seorang murid ada harga yang dibayar. Saudara. Dan kadang-kadang harga yang tidak murah untuk dibayar menjadi seorang murid. Karena di seorang murid adalah seorang yang dibentuk, diproses. Dan seorang murid juga tidak boleh kalah dengan setiap proses yang dijalani. Di proses itu gak enak saudara. Kadang-kadang menyakitkan, kadang-kadang menyulitkan, kadang-kadang ada beban yang begitu berat yang harus kita pikul. Ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan. Itu bagian daripada proses. Tapi proses itu menjadikan kita makin kuat. Di Alkitab ada 2 tokoh yang cukup terkenal, yaitu Raja Saul dan Daud. 2 orang ini dibentuk dengan cara yang berbeda. Setelah Samuel mengurapi Saul, Saul menjadi raja. Tapi setelah Samuel mengurapi Daud, Daud tidak langsung jadi raja. Daud tetap seorang gembala domba yang dombanya hanya 3-4 ekor. Tetapi disitulah Tuhan bentuk Daud. Ketemu dengan serigala, ketemu dengan singa,
Daud terus bergumul, Daud berperang lawan serigala, berperang lawan singa. Dua orang ini dibentuk dengan cara yang berbeda. Dan apa hasilnya? Hasilnya baru kelihatan waktu mereka berdua diperhadapkan dengan musuh besarnya yang namanya Goliat. Di situ apa yang terjadi? Saul bersembunyi dalam kemah selama 40 hari 40 malam ketakutan. Tapi Daud dengan beraninya Daud berkata, saya siap melawan raksasa ini. Saya siap melawan Goliat. Saudara, seorang murid yang siap dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Proses itu tidak mudah. Tapi setiap murid waktu diproses sebenarnya lah Tuhan sedang menumbuhkan otot-otot rohaninya. Semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Sehingga pada akhirnya dia pasti keluar lebih daripada seorang pemenang. Yang mau sama-sama katakan amin. Saya percaya di kelompok-kelompok kul saudara juga diproses. Kadang-kadang iya Pak, benar Pak, di kul ini kok seringkali terjadi perbedaan pendapat. Seringkali jadi pertengkaran. Seringkali mungkin sepertinya yang satu tidak cocok dengan yang lain. Saudara, tidak ada orang yang sempurna dalam kelompok kul saudara. Masing-masing dibentuk dengan temannya, masing-masing dibentuk satu dengan yang lain. Proses demi proses, demi proses, demi proses. Itu menjadikan suatu ketika saudara menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya percaya kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya nanti, dia tidak mencari anak-anaknya, murid-muridnya yang seperti bayi. Saudara. Tapi Tuhan Yesus mencari murid-muridnya yang dewasa, yang siap jadi mempelainya. Saya berdoa, setiap saudara, para gembala-gembala kul, pengurus kul, dan juga anggota kul di Rayon 17, semua siap jadi mempelainya Kristus. Yang mau sama-sama katakan, amin. Yang kedua, saudara ya, hal yang kedua. Yang pertama tadi menjadi seorang murid, yang kedua, menjadi anggota gereja lokal. Kisah Rasul 2 ayat 46 bagian A, dikatakan begini. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Sejak Roh Kudus dicurahkan dan terbentuklah satu persekutuan, maka mereka mulai berkumpul tiap-tiap hari. Alkitab katakan hampir tiap hari ada kehausan, ada kerinduan daripada mereka. Dan tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Saudara punya gereja lokal yang ada di Rayon 17. Dulu orang-orang Kristen berkumpul di bait Allah, sekarang saudara berkumpul di gereja lokal saudara. Di tempat saudara setiap minggu beribadah. Di tempat setiap minggu saudara memuji, menyembah Tuhan. Apa sih tugas gereja lokal? Gereja lokal bertanggung jawab untuk memberikan pengajaran yang sehat buat saudara. Di luar sana ada begitu banyak pengajaran sesat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di akhir zaman dalam Matius 24, penyesat-penyesat itu akan muncul. Banyak ajaran-ajaran yang aneh-aneh, saudara. Ajaran yang menyimpang daripada ajaran yang benar daripada firman Tuhan. Nah, gereja lokal itu bertanggung jawab melindungi jemaatnya daripada setiap ajaran sesat dan memberikan kepada jemaatnya pengajaran yang benar. Jadi saudara, di gereja lokal di mana saudara ada hari ini, di mana saudara beribadah setiap minggu, disitulah saudara akan menerima makanan rohani. Rohani sudah diberi makan, diberi makan, diberi makan, diberi makan terus tiap minggu diberi makan dengan makanan yang sehat. Gereja lokal juga bukan hanya memberi makan dan menjaga umatnya daripada ajaran-ajaran yang sesat. Gereja lokal juga memberikan kesempatan bagi jemaat yang bertumbuh untuk apa? Untuk ambil bagian dalam pelayanan, saudara. Saya ingat dulu waktu pertama kali saya bergabung dalam wadah GBI Gatot Subroto, sekarang kalau dulu namanya GBI Betani Jakarta ya. Waktu pertama kali saya bergabung, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, saudara. Tapi saya ingat orang tua saya bilang, kamu mulai melayani Tuhan ya. Besok hari Minggu kamu ke gereja pakai celana panjang, pakai baju putih, pakai dasi, nanti kamu melayani. Saya bilang, ya udah, saya pakai baju putih, saya pakai dasi, berangkat ke gereja, melayani apa nggak tahu, saudara. Mau lakukan apa nggak tahu. Sampai gereja sudah banyak yang berkumpul pagi-pagi, saudara, kebaktian jam 7, jam 6 sudah pada datang.
Saya mulai bergabung dengan mereka, kami berdoa bersama mempersiapkan ibadah hari itu. Lalu saya tanya sama teman-teman yang sudah hadir, saya dapat tugas apa? Ikut aja nanti, ikut aja, gabung aja ya, bantu-bantu aja dulu. Ya, lalu saya deketin mereka yang sedang bagi-bagikan warta jemaat. Dulu warta jemaat masih dibagikan seperti kertas lebaran begitu, saudara. Mereka bilang, nanti kamu bantu yang di dalam aja. Ini yang nyambut, yang jadi aser di depan sudah cukup. Sampai dalam saya juga bingung mau bantu apa. Saya nggak tahu saya mesti berbuat apa gitu. Saya nggak tahu saya mulai dari mana juga saya nggak tahu. Itu pertama kalinya saya melayani, saudara. Tapi saya ingat pada waktu itu saya mulai melihat bahwa kebetulan di depan saya berdiri di tengah-tengah ruang ibadah, karena gereja yang kami pakai pada waktu itu adalah satu restoran yang seringkali kalau malam minggu itu dipakai sebagai tempat pesta, saudara. Persis depan saya ini ada beberapa tempat, beberapa bagian itu ada tumpahan daripada sirup, saudara. Mungkin ada sirup bekas minum tadi malam yang tumpah dan belum dipel bersih oleh pelayan restoran, saudara. Saya mulai melihat tiap kali orang menginjak sirup itu, maka tapak kakinya itu kemana-mana bawa tumpahan sirup itu, saudara. Saya mulai cari ke belakang supaya cari pelayan restoran yang bisa ngepel di situ, saudara. Tapi rupanya karena mereka baru tidur subuh, saudara, mereka ngantuk semua, di belakang semua tertidur, saudara. Saya langsung ambil kain pel yang ada di belakang dan saya mulai ngepel tumpahan sirup itu, saudara, supaya tidak dibawa oleh jemaat kemana-mana setiap kali mereka menginjak tumpahan sirup. Dan begitu saya pulang hari itu dari gereja, ibu saya tanya, tadi melayani apa di gereja? Saya bilang ngepel mah, ngepel tumpahan sirup. Ibu saya cuma tersenyum, saudara. Dia bilang gak apa-apa ya, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana, kamu melayani Tuhan, gak apa-apa, gak apa-apa. Tuhan senang kok kamu melayani Tuhan. Saudara, itulah awal-awal saya melayani Tuhan. Sampai hari ini sudah lebih daripada 30 tahun, saudara. Tapi kadang-kadang iya, saudara. Letih kadang-kadang iya. Kadang-kadang kita merasa lelah dan ingin berhenti. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Tapi di situ Tuhan mengajari kita. Di situ juga Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi seorang hamba, untuk menjadi seorang pelayan. Dan saya mau bilang buat saudara, sampai hari ini, saya tidak ingin berhenti untuk melayani Tuhan. Tapi tetap semangat, on fire, untuk tetap selalu melayani Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Jadi saudara, jangan hanya jadi jemaat biasa yang duduk setiap minggu. Dan selesai ibadah, doa berkat langsung pulang, saudara. Tapi ayo ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Mungkin saudara bertanya gini, Pak, saya melayani apa ya? Saudara, ada banyak pelayanan di gereja, saudara. Ada pelayanan sekolah minggu di sana, ada pelayanan anak-anak muda di sana, ada pelayanan kaum ibu di sana, ada pelayanan youth, anak dewasa muda, ada pelayanan doa di sana. Banyak pelayanan, saudara. Saudara bisa melayani di ibadah raya sebagai asyir. Apapun, mari buatlah sesuatu buat Tuhan. Buatlah sesuatu buat Tuhan. Dan biar nanti saudara lihat, Tuhan buat sesuatu buat saudara. Tuhan buat sesuatu yang dahsyat buat saudara. Yang mau dan setuju sama-sama katakan amin. Nah, hal yang terakhir saudara, hal yang ketiga. Terhisap dalam kelompok-kelompok goal. Saya percaya saudara yang mendengarkan siaran online pada malam hari ini, saudara semua sudah tergabung dan terhisap dalam kelompok goal ya. Karena acara malam hari ini adalah acara Cool Online di Rayon 17, Lampung dan sekitarnya. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 46 bagian B. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan hati gembira dan tulus hati. Ya, mereka sama-sama memecahkan roti di rumah-rumah dengan tulus hati dan hati yang penuh dengan kegembiraan. Itu yang mereka kerjakan waktu mereka bergabung dalam kelompok-kelompok goal, saudara. Di zaman-zaman, di abad-abad yang pertama dulu. Saudara, goal adalah tempat di mana kita mengalami proses daripada pemuritan. Di goal kita punya teman-teman, kakak-kakak rohani di sana. Di goal kita punya keluarga rohani di sana. Di goal kita punya bapak rohani yang selalu berdoa buat kita.
Kul 10-15 orang bergabung dalam satu kelompok dan mereka beribadah giliran dari rumah yang satu ke rumah yang lain bergantian, saudara. Di sana saudara punya keluarga rohani. Dan seringkali saya mau bilang buat saudara, keluarga rohani adalah keluarga yang selalu berdoa buat sahabat-sahabatnya, selalu berdoa buat kakaknya, buat adiknya, buat anak-anak rohaninya. Di situ sudah punya satu teman-teman, saudara-saudara yang saling mendukung dan menguatkan. Kita nggak selamanya kuat, saudara. Satu ketika kita lemah, satu ketika kita bisa mendoakan yang lain, tapi satu ketika kita butuh didoakan yang lain. Kita butuh support karena kita mengalami masalah, mengalami pergumulan. Ikulah kita punya keluarga rohani. Yang pada waktu kita mengalami kelemahan, pada mengalami masalah, ada orang-orang yang mau berdoa buat kita. Saya ingat ada seorang pernah bersaksi sama saya begini, saudara. Dia bilang, "Pak, saya itu dulu malas sekali ikut kul, Pak. Malas sekali ikut kul." Saya bilang, "Ngapain sih saya ikut kul? Cuma kumpul-kumpul, habis selesai kebaktian makan kue, makan keripik, ngobrol-ngobrol sana sini. Buat apa sih saya ikut kul?" Tapi satu ketika, Pak, saya terbuka dan mata saya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Waktu ibu saya meninggal, Pak, dia bilang begitu. Saya bilang, "Apa yang terjadi?" "Waktu ibu saya meninggal, Pak, saya tidak punya banyak teman di kota ini, Pak. Karena saya merantau datang sini. Tapi waktu ibu saya meninggal, Pak, itu semua anggota kul sampai gembala kul saya hampir tiap hari datang ke rumah duka, Pak. Dan mereka yang menemani saya, mereka yang bantu setiap kebutuhan-kebutuhan di rumah duka, mereka yang bantu melayani, mereka bantu mempersiapkan ibadah dan lain sebagainya." Saya mulai berpikir kalau saja saya tidak punya teman-teman kul, saya akan sendirian dan tidak ada orang yang menemani saya. Sebab itu saudara, di kul lah saudara punya keluarga rohani, saudara punya teman-teman rohani. Ya. Di kul juga kita dilatih untuk apa? Untuk mengembangkan semua talenta kita, mengembangkan semua karunia kita. Sebelum kita melayani di ibadah raya, kita berlatih di kelompok kul, saudara. Kita berlatih yang punya talenta memuji menyembah Tuhan, sudah bisa berlatih untuk menjadi pemimpin pujian di sana. Kalau salah pun gak apa-apa, saudara. Cuma salah di depan 10-15 orang. Dibandingkan salah di ibadah raya, saudara, di hadapan ratusan orang. Kalau sudah punya talenta musik, sudah bisa gunakan main gitar, main keyboard di kelompok kul, saudara. Sudah belajar mengembangkan talenta saudara. Sudah belajar mengembangkan karunia saudara. Jangan mau jadi anggota kul yang cuma jadi anggota terus. Dari kul 5 tahun yang lalu sampai hari ini cuma jadi anggota terus. Ayo bangkit. Jadi terang bagi yang lain. Jadi berkat bagi yang lain. Sudah bisa belajar untuk mulai melayani di sana. Kalau saudara punya karunia, talenta untuk berdoa, sudah bisa saling mendoakan, sudah bisa menjadi mendoa syafaat, sudah berlatih dan semua itu mendapat kesempatan untuk berlatih di kelompok kul. Kadang-kadang kelompok kul juga mengadakan aksi bakti sosial, kegiatan amal dan lain sebagainya. Sudah bisa belajar memberi, belajar menabur bagi orang-orang di sekitar saudara yang mengalami masalah, mengalami pergumulan. Saudara. Di kul lah tempat kita dilatih, saudara. Di kul lah tempat kita didewasakan sebelum kita masuk dalam pelayanan di ibadah-ibadah raya. Dan kalau kul sudah mulai berkembang, makin berkembang, mungkin siapa tahu gembala kul sudah akan menunjuk saudara untuk menjadi pengurus kul yang baru. Supaya kul yang tadinya cuma 1 menjadi 2 kelompok kul, 3 kelompok kul dan terus berlipat ganda. Saya percaya saudara, setiap talenta yang sudah kembangkan di kelompok kul, itu akan sangat menyenangkan hati Bapakmu yang di surga. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Nah saudara kasih Tuhan, jadi 3 hal yang kita belajar bersama pada malam hari ini ya, dalam waktu yang ada. Dimana sebagai orang Kristen, kita diperhadapkan pada 3 perkara ini. Dan suka gak suka,
Ini harus kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang mau bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa, mempelainya Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus rela, diproses, dibentuk menjadi seorang murid. Yang mau sekali lagi sama-sama katakan amin. Yang kedua, kita harus bukan saja menjadi anggota gereja lokal, tapi kita juga belajar melayani, tertanam dalam gereja lokal di mana Tuhan taruh saudara. Di situ saudara ditaruh Tuhan, di situ saudara tertanam, di situ saudara bertumbuh menjadi orang Kristen, melewati proses demi proses, goncangan demi goncangan, pergumulan demi pergumulan, tantangan demi tantangan. Tapi jangan khawatir, pada akhirnya Tuhan pasti jadikan kau seorang pemenang. Dan yang ketiga, kita bergabung dalam kelompok-kelompok cool. Di mana di situ kita dilatih lebih lagi. Bukan saja untuk menjadi jemaat cool yang setia, tapi dilatih untuk melayani. Melayani teman-teman kita, melayani sesama kita, saling dukung, saling support. Dan satu ketika mungkin sudah akan ditunjuk menjadi gembala cool. Wow, saya senang sekali kalau melihat ada anggota-anggota cool yang bertumbuh dengan begitu luar biasanya. Sehingga satu ketika ketemu dan berkata, "Pak, saya sekarang bukan anggota cool lagi. Saya sudah jadi pengurus cool." Wow, dahsyat saudara. Apalagi kalau dia berkata, "Pak, saya sudah menggembalakan kelompok cool." Wow saudara. Saya percaya itu sukacita yang luar biasa. Mendengar ada orang-orang yang bertumbuh. Apalagi Bapakmu yang di surga. Sangat disenangkan. Mari saudara. Mari rindukan untuk berbuat sesuatu buat gereja saudara. Tidak hanya jadi jemaat, sekali lagi, mari belajar untuk bertumbuh, melayani, bertumbuh seperti setiap hari semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa. Sehingga suatu ketika kita akan menjadi seperti Tuhan Yesus, serupa dengan Dia. Yang mau sekali lagi katakan, amin. Mari kita akan tutup ibadah cool online pada malam hari ini dengan berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini. Kami tahu kami ada karena Tuhan Yesus. Kami diselamatkan karena Tuhan Yesus. Dan saat ini kami boleh bertumbuh baik di cool, di ibadah raya, dalam gereja lokal kami karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan kami juga mau katakan bahwa kami juga mengasihi Tuhan Yesus. Ajar kami bertumbuh lebih lagi ya Tuhan. Ajar kami tertanam lebih dalam lagi dalam gereja lokal di mana kami beribadah. Supaya kami tidak hanya menjadi jemaat biasa. Tapi kami pada akhirnya menghasilkan buah-buah yang manis buat Engkau. Menghasilkan buah-buah yang manis buat Engkau. Karena firman-Mu berkata, bukan Engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih Engkau. Dan aku mau Engkau menghasilkan buah. Sehingga pada akhirnya kami menjadi orang Kristen yang dewasa, mempelai yang dewasa, dan berbuah-buah manis lebat buat nama Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan, di era Pentakosta yang ketiga ini. Supaya kami jadi berkat, bangkit jadi terang bagi banyak orang. Bangkit jadi terang buat orang-orang sekitar kami. Bangkit jadi terang buat provinsi kami. Bangkit jadi terang buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati para gembala-gembala cool, para anggota pengurus cool di Rayon 17. Dan biar berkat-Mu datang berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama anggota cool, pengurus cool, gembala cool. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita dan sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami mau membawa persembahan kami. Benih yang Kau titipkan kepada kami. Untuk ditaburkan bagi pekerjaan di ladang Tuhan.
Hamba-Mu berdoa biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Aku berdoa ya Aba, Engkau yang sanggup untuk melipat kali gandakan setiap benih. Dan biarlah benih yang mereka tabur, itu Kau lipat kali gandakan. Kau multiplikasikan berkali-kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita tetap berdiri dan kita akan menutup pertemuan kul kita saat ini dengan doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia, anugerah dan perkenanan yang ada di dalam Kristus Yesus. Persekutuan yang manis, pengurapan dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.